Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Sabtu 2 Januari 2021. Injil hari ini diambil dari Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Kita diingatkan bahwa barang siapa yang rendah hati dan selalu jujur akan mendatangkan rasa damai dalam hati. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau memberi kami seorang nabi yang sangat rendah hati dan jujur. Walaupun dia seorang yang hebat, tetapi tidak pernah memegahkan dirinya. Tuhan, tuntunlah kami, semoga kami selalu rendah hati dan hidup jujur dalam hidup harian kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 1 ayat 19 sampai 28. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyakan kepadanya, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab katamu tentang dirimu sendiri. Apa katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis orang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah rendah hati dan jujur akan mendatangkan rasa damai dalam hati. Hari ini adalah hari kedua kita berlangkah maju ke dalam tahun 2021. Kemarin pada hari pertama dalam tahun 2021, kita diingatkan oleh gereja untuk memandang Bunda Maria, Bunda Yesus Kristus sebagai panutan yang sekaligus Bunda kita. Kita diharapkan agar selalu kembali kepadanya memohon bantuannya. Sebagai seorang ibu, Bunda Maria pasti akan selalu mendengarkan apa yang kita butuhkan dan meneruskan permintaan kita kepada putranya. Bersama Bunda Maria pasti kita akan selalu alami kesuksesan. Hari ini Injil mengajak kita untuk berpaling kepada Santo Yohanes Pembaptis. Belajar dari cara hidupnya yang begitu polos, omong apa adanya, berkata jujur dan benar kepada mereka yang datang bertanya kepadanya. Ia secara terbuka dan dengan rendah hati perkenalkan dirinya kepada yang bertanya, bahwa ia bukanlah Mesias, ia sungguh sadar akan tugas perutusannya, yaitu untuk menyiapkan jalan bagi Mesias. Ia perkenalkan dirinya bahwa ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan. Lewat pernyataan ini kita tahu bahwa dia adalah pribadi yang jujur dan rendah hati.
Di hadapan Yesus Kristus, ia selalu merasa diri tidak berarti. Ia sendiri berkata, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, aku tidak layak. Membuka tali kasut seseorang adalah tugas dari seorang hamba. Yohanes merasa bahwa ia sesungguhnya tidak layak untuk menjadi hamba Yesus Kristus. Satu ekspresi kerendahan hati yang sangat luar biasa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita baru memulai perjalanan kita di dalam tahun 2021. Dalam jarak kehidupan ini, kita pun harus menjaga keseimbangan relasi antara tiga pribadi, relasi diri sendiri, relasi dengan sesama, dan dengan Tuhan. Relasi dengan diri sendiri maksudnya kita harus mencintai diri, menjaga kesehatan, memperhatikan kebutuhan diri, berkomunikasi dengan diri sendiri, menghormati diri sendiri, mendengarkan getaran dan suara hati dari dalam diri sendiri. Kita harus menjaga relasi yang baik dengan sesama kita. Rendah hati, sopan, saling membantu, menghargai sesama, hidup jujur dan berkata benar. Sifat-sifat ini adalah sangat penting dalam relasi kita dengan sesama. Kalau kita selalu ciptakan relasi yang baik dengan sesama, maka pasti kita pun akan alami rasa bahagia dan damai. Sebagai manusia yang memiliki jiwa dan badan, kita pun harus ciptakan relasi yang baik dengan Tuhan yang menciptakan kita. Kita harus mencintai Tuhan yang menciptakan kita lewat menjalankan perintah yang diajarkannya dan memuji Dia dalam kehidupan harian kita. Kalau kita selalu menjaga keseimbangan relasi antara ketiga pribadi ini dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan Tuhan, maka percayalah bahwa kita pasti akan alami kebahagiaan dan damai dalam ziarah kehidupan kita. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, rendah hatilah dan bersikap jujurlah selalu terhadap diri sendiri, sesama dan Tuhan. Maka kita pun akan alami rasa damai dalam hidup bersama. Kita mohon Santo Basilius, Santo Gregorius, Santo Yohanes Pembaptis, dan Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.